Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Penebas Dewa Part 3. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya bisa langsung cek ke playlist yang telah saya buat atau cek di deskripsi. Sebelumnya mohon maaf admin lama lagi karena asam lambungnya naik lagi sehingga tenggorokan panas lagi. Ya mungkin buat kalian yang pernah punya penyakit asam lambung, coba komen di bawah untuk biar sembuh gitu. Obatnya apa? Boleh komen di bawah. Barangkali admin cocok sama obat yang kalian tahu. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita ke alur cerita dari Penebas Dewa. Cerita dimulai dengan Goblin yang mengamuk karena sekarang Goblin itu masuk ke dalam mode amarah karena kekuatan Loki. Loki mulai menatap cantik dingin dan ia berkata bahwa itu adalah ujian dari dirinya. Jadi ia harap Kisaragi bisa melakukannya sebaik mungkin. Mata Goblin itu sendiri sekarang berwarna merah dan matanya menatap tajam seolah akan keluar dari dalam kepalanya. Para bawahan Raja Goblin pun ikut mengamuk. Mereka mengerang kencang karena sekarang tak terkendali dan bersiap untuk menghajar semua yang ada di hadapannya. Kisaragi yang melihat hal itu langsung bersiap. Terlihat ia pun bergerak cepat dan sekarang langsung datang ke arah para goblin yang sedang mengamuk tak karuan. Loki sendiri terus memperhatikan keadaan sekarang dan di sana ia berpikir bahwa Kisaragi pasti tak akan bisa mengalahkan banyak goblin yang mengamuk tanpa skill divine power milik dirinya. Meski begitu Kisaragi tetap berusaha. Ia terus menyerang para goblin yang berjumlah banyak dengan cara menebaskan pedangnya dengan cepat. Kisaragi menebaskan pedangnya dengan kuat ke arah si goblin yang sekarang sedang mengamuk. Setelah tertebas, mata goblin itu malah makin menyala dan goblin itu berusaha untuk melawan Kisaragi yang tadi menyerangnya. Namun Kisaragi sudah menjadi lebih kuat dan terlihat ia pun langsung membelah goblin itu menjadi dua bagian. Para goblin lain tak tinggal diam. Di sana mereka berteriak kencang dan sudah bersiap dengan senjatanya masing-masing untuk menyerang Kisaragi. Kisaragi mulai menggerakkan kakinya. Terlihat ia pun langsung melancarkan serangan sehingga langsung mengenai banyak goblin sekaligus. Para goblin yang terkena serangan Kisaragi pun kesakitan dan bahkan banyak dari mereka yang langsung pergi ke alam baka akibat serangannya yang cukup mematikan. Kisaragi sedikit kesal. Di sana ia berkata bahwa para goblin sekarang menjadi lebih kuat dari sebelumnya karena status amarah yang dilakukan oleh Loki. Sang Raja Goblin sendiri sekarang berteriak kencang dan tubuhnya saat ini menjadi berwarna ungu seperti akan meledak karena memiliki kekuatan yang tak terbendung. Raja Goblin itu mengeluarkan skillnya kembali yang dimana ia menggunakan skill summon untuk memanggil para goblin secara terus-menerus. Kisaragi hanya bisa terdiam ketika merasakan skill tersebut karena sekarang di hadapannya muncul goblin yang berjumlah sangat banyak. Ia menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa skill summon milik Raja Goblin sangat menyebalkan karena bisa membuat para goblin terus keluar dengan jumlah tak terbatas. Tak hanya itu, terlihat saat ini para goblin juga mengeluarkan aura kuat karena amukan mereka semakin tak terkendali. Sambil menyerang para goblin yang datang, di sana Kisaragi berpikir bahwa karena Raja Goblin dalam kondisi mengamuk, maka semua yang dipanggil pun mengalami kondisi yang sama. Kisaragi terus menebas para goblin kroco yang datang dan ia berkata bahwa dirinya pasti tak akan bisa menang jika tidak mengalahkan Raja Goblinnya. Kisaragi pun memperhatikan Raja Goblin yang mengamuk dan ia berkata bahwa skill summon milik si Raja Goblin harus ia segel. Kisaragi mengarahkan jarinya dan ia berkata agar si Raja Goblin berhenti menggunakan skill summon yang dia miliki. Terlihat tadi Kisaragi menggunakan wordplay yang dimana skill itu bisa membuat orang lain menuruti perkataannya. Tiba-tiba tubuh Raja Goblin yang sedang mengamuk itu pun dipenuhi dengan rantai dan hal itu membuat si Raja Goblin sedikit terkejut. Raja Goblin tak menyerah begitu saja, terlihat ia berusaha bergerak agar bisa menghancurkan rantai tersebut. Dengan kekuatan fisik yang ia miliki akhirnya rantai itu pun hancur dan si Raja Goblin bisa bergerak lagi dengan sangat bebas. Raja Goblin itu pun langsung bergerak dengan cepat. Terlihat Raja Goblin itu bergerak cepat ke arah Kisaragi sehingga Kisaragi kaget bukan main dengan hal yang terjadi di hadapannya pada saat ini. Si Raja Goblin mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan ke arah Kisaragi yang tadi kaget dan terkejut dengan kedatangannya. Namun meski begitu Kisaragi berhasil menahan serangannya walaupun saat ini ia terlihat kesulitan karena kekuatan dari si Raja Goblin sangatlah besar. Raja Goblin itu pun langsung berteriak kencang dan ia melemparkan Kisaragi dengan kekuatan besar yang ia miliki tersebut. Kisaragi terdorong ke belakang dan terlihat saat ini ia kesulitan sambil merasa bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya pada saat ini. Loki pun muncul dan ia berkata bahwa si Raja Goblin tidak berada dalam keadaan mengamuk maka Kisaragi pasti sudah bisa mengalahkannya dari tadi. Loki tersenyum merendahkan dan di sana ia berkata bahwa Kisaragi saat ini terlihat cukup menyedihkan. Kisaragi mulai berkeringat dingin. Di sana ia berkata bahwa dirinya bingung tentang mengapa skill si Goblin tidak tersegel padahal tadi ia sudah menggunakan wordplay.
Loki pun tersenyum manis mengerikan. Lalu ia berkata bahwa yang membuat skills Goblin tidak tersegel adalah dirinya. Goblin dan Raja Goblin itu pun mengamuk kembali, dan sekarang jumlah Goblin yang muncul terus bertambah dengan sangat banyak. Kisaragi hanya bisa menatap keadaan saat ini karena ia tahu jika melawan banyak Goblin pasti akan sangat menyusahkan. Loki sendiri di sana menatap santuy. Di sana ia berkata bahwa nanti Kisaragi harus melawan dewa, jadi saat ini ia harus mengatasi situasi yang terjadi. Kisaragi pun ingat kembali dengan Mayu, dan ia ingat bahwa Mayu ini terkena kutukan kuat yang dimana itu mungkin terjadi oleh entitas yang setara dengan dewa. Karena teringat hal itu, Kisaragi pun langsung bersiap untuk melawan para Goblin. Loki yang melihat hal itu langsung senang, dan ia bertanya tentang apakah Kisaragi bisa melawan Goblin yang berjumlah sangat banyak tersebut. Kisaragi pun membuka mulutnya sambil mengatakan iya. Terlihat ia mengangkat pedangnya, dan ia berkata bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan Goblin dan Raja Goblin meskipun monster-monster itu sangat kuat. Mata Kisaragi menatap tajam, lalu ia berkata bahwa jika kehilangan mata, maka seseorang akan menggantinya dengan mata lagi. Kisaragi mulai bergerak cepat, lalu terlihat di sana ia pun membantai banyak Goblin dengan pedang yang ia miliki pada saat ini. Para Goblin yang terkena serangan Kisaragi langsung berteriak kencang, karena di sana mereka merasakan sakit akibat serangan mematikan. Kisaragi tak berhenti menyerang, di sana ia terus membantai para Goblin sambil bersiap datang ke arah Raja Goblin yang dilindungi oleh bawahannya. Si Raja Goblin sendiri di sana menatap tajam, dan ia terus mengeluarkan aura mengerikan ke arah Kisaragi yang datang pada dirinya. Kisaragi menggertakkan giginya karena ia merasa cukup kesulitan akibat aura dari si Raja Goblin dan juga para Goblin yang terus menghalangi jalannya. Si Raja Goblin pun mulai berkeringat dingin karena di sana ia merasa jika Kisaragi pasti akan membahayakan bagi dirinya. Terlihat Raja Goblin langsung berteriak kencang. Di sana ia berteriak kencang ke arah Kisaragi yang sekarang sedang berlari, dan ia pun berteriak sambil mengeluarkan skill summon milik dirinya lagi. Kisaragi yang melihat hal itu pun langsung tersenyum, dan ia berkata bahwa ia senang karena si Raja Goblin menggunakan skill tersebut. Kisaragi langsung menancapkan pedangnya. Terlihat Kisaragi berteriak kencang, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengambil skill summon yang dimiliki oleh Raja Goblin tersebut. Skill imitator milik Kisaragi mulai aktif. Terlihat skill summon milik si Raja Goblin pun berhasil disalin, dan sekarang Kisaragi bisa menggunakannya. Kisaragi langsung mengarahkan tangannya ke depan, dan di sana ia langsung mencoba untuk menggunakan skill summon yang baru saja didapatkannya. Skill summon pun aktif. Terlihat skill summon milik Kisaragi aktif, sehingga terlihat skill itu menciptakan sebuah ledakan dan juga cahaya yang sangat kuat. Kisaragi mulai tersenyum, dan ia berkata bahwa sekarang ia melihat sesuatu keluar dari skill summonnya. Sebuah cahaya yang sangat terang muncul kembali di hadapan Kisaragi. Notifikasi mulai muncul. Kisaragi sendiri sekarang terlihat bingung karena ia cukup kaget dengan apa yang ada di hadapannya. Terlihat seekor anjing kecil muncul dengan imut. Kisaragi yang melihat anjing itu kaget bukan main, karena ia tahu jika anjing tersebut adalah Fenrir yang merupakan dewa yang pernah ia lawan. Anjing yang merupakan jelmaan Fenrir itu pun tersenyum manis, dan di sana ia menggonggong ke hadapan Kisaragi. Fenrir Mini pun di sana langsung melirik ke arah Kisaragi yang tadi telah mensumonya. Fenrir Mini di sana langsung datang ke arah Kisaragi, dan ia langsung menggosokkan tubuhnya pada Kisaragi yang berada di hadapannya. Loki yang melihat hal itu langsung tertawa kencang, sedangkan Kisaragi merasa kesal karena kelakuan dari Loki cukup menyebalkan. Kisaragi sendiri saat ini langsung melihat ke arah Fenrir yang telah ia summon tadi. Sambil memperhatikan Fenrir, di sana Kisaragi berkata bahwa itu adalah anjing yang pernah ia lawan sebelumnya. Di sana ia berkata bahwa ukurannya kecil, tapi bentuknya masih sama persis. Tiba-tiba para Goblin pun berteriak kencang, dan di sana mereka langsung bersiap untuk menyerang ke arah Kisaragi yang bersama dengan Fenrir kecil. Fenrir kecil langsung menggonggong, dan di sana ia berlari ke arah Goblin yang berjumlah sangat banyak. Terlihat Fenrir kecil mengeluarkan kekuatannya, dan tanpa disangka kekuatan itu sangat hebat sehingga sekarang akan mengenai para Goblin yang ada. Sebuah ledakan besar akibat serangan Fenrir kecil pun terjadi, dan hal itu langsung membuat Kisaragi terdiam karena ia kaget dengan daya kekuatan Fenrir. Kisaragi mulai mengeluarkan keringat, dan dia berkata bahwa kekuatan dari Fenrir kecil ini sungguh tidak ngotak. Fenrir kecil di sana malah tersenyum, dan ia menggoyangkan ekornya tanda ia senang dengan apa yang telah dilakukannya. Kisaragi yang melihat hal itu langsung mengelus kepalanya karena ia merasa senang bisa mensummon Fenrir kecil yang sangat kuat tersebut. Kisaragi tersenyum, dan ia berkata apakah Fenrir kecil ini ingin bertarung bersama dengan dirinya. Fenrir kecil langsung mengangguk, tanda ia memang ingin bersama dengan Kisaragi. Si Raja Goblin sendiri masihlah mengamuk, dan ia terus berteriak kencang sambil mengeluarkan aura kuat yang sangat mengerikan.
Kisaragi berkata agar Fenrir kecil melawan para bawahan si goblin. Terlihat si goblin pun langsung bergerak, begitu pula dengan Kisaragi dan juga Fenrir kecil. Fenrir menggonggong kuat dan terlihat saat ini ia datang ke arah para goblin yang berjumlah cukup banyak. Kisaragi sendiri datang ke arah Raja Goblin dan dia berkata bahwa akhirnya sekarang mereka bisa solo dan bisa bertarung 1 lawan 1. Si Raja Goblin yang melihat hal itu langsung kesal dan terlihat di sana ia pun bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kuat layaknya Kaido yang sedang mengamuk dengan gila. Raja Goblin pun langsung menghantamkan senjatanya ke arah Kisaragi yang tadi datang ke arah dirinya. Kisaragi sendiri di sana berhasil menahan serangannya dan ia menahan serangan dari senjata besar itu hanya dengan pedang kecil milik dirinya. Kisaragi berteriak kencang dan ia mencoba untuk membalikan keadaan yang terjadi pada saat ini. Terlihat si Raja Goblin pun terdorong ke belakang karena ternyata Kisaragi berhasil melampaui kekuatan dari si Raja Goblin. Mata Kisaragi menatap tajam. Terlihat ia pun langsung menebas kaki si Raja Goblin karena ia tahu jika hal tersebut bisa membuat keseimbangan si Raja Goblin menjadi sangat buruk. Si Raja Goblin pun terjatuh dan ia tak bisa bangkit lagi. Dia tersesat dalam lautan, luka dalam. Si Raja Goblin saat ini terlihat kesakitan karena tebasan Kisaragi tadi sangatlah menyakitkan bagi dirinya. Mata Raja Goblin itu pun tiba-tiba terkejut dengan keadaan yang terjadi. Terlihat si Raja Goblin terkejut karena ia melihat Fenrir kecil yang telah mengalahkan lusinan Goblin panggilannya dengan sangat mudah. Kisaragi semakin percaya diri karena sekarang dirinya bisa melawan si Raja Goblin tanpa halangan sedikit pun. Terlihat Kisaragi pun langsung menatap tajam sambil mengarahkan pedangnya pada si Raja Goblin. Serangan Kisaragi pun langsung mengenai Raja Goblin yang tepat ada di hadapannya itu. Di sana ia pun mengeluarkan serangannya. Si Raja Goblin hanya bisa terdiam kesakitan, sedangkan Kisaragi langsung mundur dan berkata agar Fenrir melakukan serangan kuat milik dirinya lagi. Fenrir kecil pun langsung mengeluarkan skill terkuatnya ke arah si Raja Goblin yang tadi terdiam karena kesakitan. Si Raja Goblin belum mati dan terlihat serangan penghabisan akan dilakukan oleh Kisaragi yang sudah bersiap dengan pedang dan skill milik dirinya. Kisaragi langsung menancapkan pedang miliknya tepat pada bebenguk milik si Raja Goblin hingga Raja Goblin itu pun akan pergi ke neraka. Raja Goblin itu akhirnya tumbang dan di sana hanya tersisa debu tubuhnya yang mulai hilang secara perlahan. Terlihat Kisaragi telah berhasil mengalahkan Goblin itu dan di hadapannya saat ini terdapat sebuah item yang ditinggalkan dari Raja Goblinnya. Tiba-tiba Loki pun muncul sambil bertepuk tangan. Di sana ia berkata bahwa Kisaragi ternyata berhasil menang karena telah menyalin skill summon milik si Raja Goblin. Kisaragi yang mendengar hal itu langsung sedikit kesal karena di sana Loki berkata agar Kisaragi tak bangga hanya karena melawan bos tingkat rendah saja. Sambil menggenggam itemnya Kisaragi senang dan ia berkata bahwa sekarang ia telah bisa menyelesaikan dungeon sendirian. Kisaragi saat ini menatap bangga dan ia berkata agar Mayu menunggu sebentar lagi karena nanti Kisaragi pasti bisa menyembuhkan penyakit milik dirinya. Loki pun tiba-tiba memperhatikan Fenrir kecil dan ia bertanya pada Kisaragi tentang akan diberi nama apa Fenrir kecil yang sekarang telah menjadi makhluk summon milik dirinya. Kisaragi langsung berpikir mengenai hal tersebut karena ia berpikir jika diberi nama Fenrir maka mungkin akan menjadi aneh. Pada akhirnya anjing kecil itu pun diberi nama Ruff dan terlihat Ruff pun langsung senang setelah mendapatkan nama tersebut dari Kisaragi. Ruff langsung mendekat ke arah Kisaragi karena merasa senang. Kisaragi pun langsung mengelus kepala Ruff dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus kembali dan mereka bisa menjual batu sihirnya dengan uang agar nanti bisa makan enak. Kisaragi langsung pergi sedangkan Loki langsung mengikutinya sambil berkata bahwa ia ingin makanan manis yang diberikan oleh Kisaragi nanti. Di luar dungeon sendiri terlihat ada sang penjaga yang kebingungan. Di sana ia bingung tentang apakah benar jika Kisaragi ini telah menaklukkan dungeon sendirian. Kisaragi pun berkata jika itu benar. Terlihat ia memberikan batu sihir milik monster sebagai buktinya dan sekarang ia ingin menukar batu itu dengan uang dari tempat tersebut. Dengan wajah bingung di sana si penjaga pun langsung berkata agar Kisaragi menunggu karena sebentar lagi ia akan menukar batu sihir dengan uang seperti permintaan dari Kisaragi. Kisaragi hanya bisa menatap gugup dan di sana ia berpikir bahwa si penjaga pasti kebingungan dengan bagaimana cara dirinya bisa menaklukkan dungeon padahal masih level 4. Namun pada akhirnya semua itu selesai. Terlihat Kisaragi pun ngeliat dan bersiap untuk pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba Kisaragi terkejut karena sekarang ada keributan yang terjadi di tempat dirinya berada. Terlihat keributan itu terjadi karena ada beberapa orang yang berdebat dan perdebatan itu ditonton oleh banyak orang. Ternyata yang berdebat adalah Todo, yang dimana Todo ini adalah orang yang sebelumnya telah membuat Kisaragi berada dalam bahaya besar. Orang yang didebat oleh Todo adalah seorang wanita, yang dimana wanita itu terlihat elegan. Kisaragi sendiri langsung berkata bahwa wanita tersebut adalah Awaken yang disebut sebagai remaja nomor 1.
Terlihat wanita itu menatap Anggun. Ia bernama Hoshigane Rin atau biasa dipanggil Rin, si remaja nomor 1 dari Akademi Hunter. Ternyata tadi Todo mengajak Rin untuk bergabung pada partinya. Namun dengan entengnya Rin pun berkata bahwa ia tidak tertarik dengan Todo. Kisaragi yang mendengar hal itu tersenyum merendahkan dan ia berkata bahwa perkataan dari Rin tadi pasti sangat menyakitkan bagi Todo. Tiba-tiba Rin pun melirik ke arah Kisaragi dan di sana ia langsung memanggil Kisaragi yang ada di hadapannya pada saat ini. Todo yang melihat Kisaragi langsung terkejut karena ia pikir jika Kisaragi ini sudah mati dan tak bisa bangkit lagi di dunia. Kisaragi sendiri saat ini hanya bisa pura-pura bingung dan ia mencoba untuk ngaleos karena malah menjadi bahan perhatian akibat Todo dan juga Rin yang memanggil nama dirinya. Rin tiba-tiba datang ke arah Kisaragi sambil menyapanya, sedangkan Kisaragi hanya bisa menyapa balik dengan suara yang sedikit gugup. Kisaragi berkata bahwa mereka bisa bertemu secara kebetulan, namun Rin malah terus mendekat ke arah Kisaragi dengan niat tertentu. Kisaragi pun langsung bingung karena ternyata Rin ini datang ke sana akibat dirinya mencari Kisaragi yang ada di hadapannya. Rin di sana mengatakan bahwa ia dihubungi oleh penjaga dungeon tentang seseorang yang masih level 4 tapi bisa menyelesaikan dungeon sendirian. Rin tersenyum cantik dan ia tahu bahwa orang yang telah menyelesaikan dungeon sendirian itu pasti adalah Kisaragi yang dianggap orang lemah. Dijelaskan bahwa Rin ini adalah teman sekelas Kisaragi dan Todo. Lalu Rin adalah orang yang menempati ranking 1 di Akademi Crypto. Maksudnya di Akademi Hunter. Tak hanya hebat, Rin ini juga terkenal karena kecantikannya yang menyebabkan ia selalu diincar oleh media yang ada di Jepang Kulon tersebut. Rin saat ini senang bisa bertemu dengan Kisaragi yang berhasil mengalahkan dungeon sendirian. Kisaragi sendiri di sana bingung tentang mengapa Rin bisa tahu padahal ia baru melakukan hal itu dalam jangka waktu yang belum lama. Loki pun berkata bahwa sepertinya efek dari wordplay telah selesai, jadi si penjaga dungeon menyampaikan informasi tersebut pada orang lain. Kisaragi ingat kembali bahwa sebelumnya ia menggunakan wordplay dan mungkin semuanya sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Loki. Kisaragi pun langsung berpikir bahwa tadi ia telah melakukan hal yang sembrono, sedangkan Rin langsung berkata bahwa ia ingin melihat ID card milik Kisaragi. Tapi tiba-tiba di sana Rin membuka mulutnya secara perlahan. Terlihat di sana ia pun menunjuk Kisaragi dan ia berkata bahwa mungkin Kisaragi ini memiliki sesuatu yang tak bisa ditunjukkan pada siapapun. Kisaragi yang melihat Rin seperti itu langsung kaget karena ia malu sekaligus terkejut dengan tebakan dari Rin yang mungkin benar adanya tersebut. Rin pun sedikit marah dan ia berkata bahwa mungkin yang dikatakannya adalah benar sehingga Kisaragi tak ingin menunjukkan ID card milik dirinya. Loki sendiri malah meledek Kisaragi dan ia berkata bahwa sepertinya sekarang Kisaragi telah terpincut oleh kecantikan dari Rin yang ada di depannya. Kisaragi langsung malu dan ia berkata bahwa dirinya tidak terpincut pada kecantikan milik Rin pada saat ini. Kisaragi pun panik karena tadi ia malah berbicara dengan Loki yang ada di pikirannya dan hal itu langsung membuat Rin kebingungan. Kisaragi pun mulai bersikap biasa lagi dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menunjukkan ID card milik dirinya. Kisaragi pun mengambil ID cardnya, namun tiba-tiba di sana Todo memanggil Kisaragi dan ia berkata bahwa mereka sudah lama tak bertemu satu sama lain. Todo datang bersama dengan gengnya dan mereka bertiga datang ke arah Kisaragi sambil tersenyum merendahkan. Kisaragi yang melihat Todo langsung kesal karena dirinya ingat bahwa sebelumnya Todo pernah menumbalkan Kisaragi pada sebuah dungeon yang berbahaya. Todo sendiri saat ini masih bisa tersenyum merendahkan dan dia malah berkata jika dirinya senang bisa melihat Kisaragi yang masih hidup dengan sangat bebas. Cerita pun bersambung. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita kali ini ialah agar kita tidak berbuat buruk pada orang lain karena kita tidak tahu dengan jadi apa mereka di masa depan. Mungkin kita bisa memperlakukan orang lain buruk saat mereka di bawah, tapi di masa depan kita tidak tahu tentang apakah mereka akan menjadi lebih hebat dari kita atau tidak. Karena jika mereka menjadi lebih hebat, mungkin mereka akan melakukan balas dendam pada kita yang pernah merendahkannya. Anjay. Saya 100 alur cerita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.